Halo, saya Agustina Eniambarwati. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Terbuka pada program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas praktikum ketiga, yakni tentang praktikum transaksi dan basis data terdistribusi. Untuk praktikum transaksi di sini itu bertujuan untuk menjaga konsistensi data. Nah, supaya si konsistensi itu terjamin, terdapat beberapa properti. Properti tersebut adalah ACID, dia adalah kepanjangan dari atomicity, consistency, isolation, dan durability. Untuk dalam transaksi itu ada 5 perintah, yakni ada active, ada partially commit, fail, abort, sama commit. Dan untuk praktikum transaksi kali ini kita akan mencoba perintah, ada commit, ada rollback, ada checkpoint, dan yang terakhir adalah kita akan coba trigger. Perintah-perintah tersebut akan kita coba pada basis data yang sudah dibuat sebelumnya, yakni basis data rumah sakit. Dan untuk commit sendiri, dia adalah sebuah perintah yang menandakan transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Kemudian kalau untuk rollback, itu adalah sebuah perintah yang berfungsi untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Kemudian ada checkpoint. Di sini adalah tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Kemudian yang terakhir adalah trigger, yakni perintah atau event yang memicu perubahan pada basis data. Nah, event-event itu ada insert, ada update, ada delete. Nah, insert, update, delete ini nanti ditambah dengan kata kunci pemicu. Kata kunci pemicu di sini ada 2, ada before sama ada after. Kemudian untuk praktikum yang kedua itu tentang basis data terdistribusi. Di sini maksudnya satu sistem basis data, tapi dia datanya disimpan di beberapa komputer atau server yang berbeda. Nah, untuk praktikum kali ini kita akan coba yang pertama itu nanti akan disimpan di Windows, komputer Windows sebagai masternya, dan kemudian sebagai replication-nya atau replikanya itu nanti akan kita coba di komputer 2. Dia menggunakan virtual machine dengan OS Ubuntu. Sebelum mulai praktikum, kita akan mengaktifkan service Apache dan MySQL pada SAM. Kemudian akses localhost /phpMyAdmin. Kemudian kita akan akses ke basis data rumah sakit yang kita buat sebelumnya. Kita akan pastikan tipe basis data kita itu adalah InnoDB. Kemudian kita sekarang juga akan mencoba beberapa perintah pada praktikum transaksi ini, yakni perintah commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Nah, keempat perintah itu akan kita buat dalam sebuah prosedur yang tersimpan di menu rutin seperti pada video berikut. Barusan kita buat sebuah prosedur dengan nama transaksi 1 berisi query sederhana, yakni sebuah query untuk menginsert data pada tabel pasien. Cuman untuk query-nya ini, SQL-nya itu tidak ada perintah commit-nya. Nah, ketika prosedur itu dipanggil,
maka query yang ada di dalam prosedur tersebut akan dijalankan dan datanya tersimpan di situ. ID pasien 6 dengan nama pasien Tito. Cuman data ini tidak akan tersimpan nanti di tabel pasien pada basis data rumah sakit. Sekarang kita akan coba membuat prosedur yang baru dengan nama transaksi 2. Ini untuk isi parameternya sama dengan transaksi 1. Cuman yang membedakan di sini adalah setelah proses insert selesai kita akan menambahkan perintah commit. Nah, perintah commit itu kan perintah yang menandakan transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Nah, kalau transaksi 2 ini nanti dipanggil prosedurnya, maka akan terjadi perubahan data pada tabel pasien di database rumah sakit. Untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat prosedur baru untuk perintah rollback. Kita beri nama rutinnya sebagai transaksi 3. Untuk perintah rollback ini akan kita sisipkan pada perintah update. Pada tabel pasien kita akan merubah nama pasien dengan ID pasien 3 menjadi Danar. Nah, ketika perintah ini nanti dijalankan, maka tidak akan, jika rollbacknya tidak ada, maka untuk ID pasien nomor 3 itu nama pasiennya akan menjadi Danar. Tapi ketika kita tambahkan rollback, maka namanya tidak akan berubah menjadi Danar. Karena rollback itu berfungsi untuk menggugurkan perintah yang sedang dijalankan. Yang sedang kita buat ini adalah rutin dengan nama transaksi 4 berisi query untuk insert data pasien. Kita berikan perintah rollback. Seperti yang terlihat, untuk query pertama kita mencoba untuk menambahkan data baru pada tabel pasien. Kemudian kita beri perintah rollback. Kemudian setelah rollback kita beri perintah lagi untuk update pasien. Ketika dipanggil rutinnya, maka yang terjadi adalah penambahan data baru tidak masuk karena di rollback. Kemudian untuk update nama pasien itu terjadi. Untuk selanjutnya kita akan membuat rutin dengan nama transaksi 5. Untuk transaksi 5 ini kita akan mencoba perintah checkpoint.
Untuk selanjutnya kita akan mencoba perintah trigger. Tetapi sebelum kita mencoba perintah trigger, kita akan membuat dua buah tabel baru terlebih dahulu, yakni tabel obat dan tabel transaksi obatnya. Setelah tabel obat dan transaksi obat berhasil dibuat, jangan lupa untuk menghubungkan tabel obat dan transaksi obat dengan tabel yang saling berkaitan. Nah, tadi kita sudah mengisi tabel obat dengan beberapa field. Sekarang kita akan membuat triggernya dengan nama tg_jual untuk tabel transaksi obat. Untuk time-nya atau kata kunci pemicunya itu adalah after, dan untuk event-nya itu adalah insert. Dengan definisi sebagai berikut. Ini adalah data obat, stok obat sebelum perintah trigger akan kita eksekusi. Kita masukkan dulu data ke dalam tabel transaksi obat. Ketika query insert ini nanti dijalankan, maka akan menambahkan field pada transaksi obat dan juga akan merubah data pada tabel obat, terutama pada bagian stok. Ini terjadi karena pengaruh dari perintah trigger tadi. Untuk selanjutnya kita akan beralih pada topik kedua, yakni praktikum basis data terdistribusi. Sebelum kita melakukan konfigurasi pada PC 1 dan PC 2, yakni Windows dan Ubuntu, sebelumnya kita akan mereplikasi basis data pada Windows sebagai master dengan langkah-langkah sebagai berikut.
Saat ini kita sedang mencoba untuk membuat user account untuk akun replikasi yang akan digunakan pada settingan Ubuntu nanti. Dan berikut ini adalah tahapan untuk melakukan exporting basis data rumah sakit menjadi file.sql yang nantinya akan kita import ke dalam Ubuntu. Berikut adalah proses transfer file.sql dari Windows yang sebelumnya sudah kita simpan ke dalam sebuah flash disk untuk kemudian akan kita pindahkan ke dalam folder dokumen pada OS Ubuntu. Ini kita sedang menjalankan service MySQL database dan Apache Web Server pada Ubuntu untuk kita jalankan servicenya supaya proses importing database-nya bisa segera kita lakukan. Saat ini kita sudah masuk ke dalam halaman phpMyAdmin dari Ubuntu. Kita akan mengimport file basis data yang tadi sudah kita ekspor. Namun sebelumnya kita buatkan dulu database rumah sakitnya.
Berikut ini adalah akun replication yang sebelumnya sudah pernah kita buat pada komputer Windows. Kita ulang proses konfigurasi replikasi karena tadi di langkah pertama sempat ada kesalahan dalam memasukkan host.
Dan ini kita sedang melakukan konfigurasi pada MariaDB di Ubuntu untuk menjalankan slave. Ketika proses setting pada terminal Ubuntu tadi selesai dilaksanakan, status untuk slave IO running ini harusnya yes, bukan no. Kalau no berarti ada settingan yang masih salah, dan itu harus kita ulang sampai keduanya berstatus yes. Nah, sekarang untuk settingan slave IO runningnya sudah yes semua, slave SQL-nya juga sudah yes. Jadi ternyata tadi kita ada error pada bagian ini. Nah, keterangan errornya pada bagian ini juga. Nih, pada master log post 2926. Dan tadi sudah dibetulkan. Sekarang kita cek statusnya, harusnya keduanya sudah yes semuanya. Oke, sekarang kita akan coba apakah kedua database kita ini sudah terhubung. Ini kita coba cek dulu untuk di Ubuntu. Untuk tabel obat, kita akan coba dari sini, kita akan coba rubah stoknya. Sebelumnya kita cek dulu dari stok melalui Ubuntu. Untuk obat stoknya ada 10, 15, dan 5. 10, 15, dan 5 sama. Nah, sekarang kita akan coba ubah stoknya. Sekarang kita akan coba, sebelumnya sudah kita buat sebuah prosedur dengan nama transaksi 6 yang berisi perintah untuk menambahkan data obat ke dalam tabel obat. Oke, sekarang kita panggil dulu untuk prosedurnya. Belum ada ya, cuma ada 3 data. Kita panggil transaksi 6. Nah, bertambah sekarang datanya obat demam dengan stok 100. Kita cek di tabel obatnya sudah bertambah. Sekarang kita cek di Ubuntu-nya. Jadi di Ubuntu-nya, di tabel obatnya sudah bertambah juga ya sekarang obat demam dengan stok 100. Sekarang kita akan coba lakukan edit di Ubuntu. Apakah akan terjadi perubahan di Windows? Seharusnya tidak terjadi perubahan. Kenapa? Karena di awal tadi kita settingnya adalah master slave, bukan master. Jadi perubahannya hanya di Windows berubah, maka di Ubuntu akan berubah. Tapi kalau di Ubuntu berubah, di Windows datanya tidak akan berubah. Kalau mau keduanya mengalami perubahan,
maka kita harus merubah hubungan database-nya menjadi master-master.